Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami PSPDS Urologi FKUB RSSA. Kali ini dengan video pembelajaran urologi dengan judul Vesico Ureteral Reflux atau FUR. Dengan pembimbing Dr. Besut Daryanto spesialis bedah spesialis urologi konsultan dan Dr. Pradana Nurhadi spesialis urologi konsultan. FUR adalah kondisi urin yang mengalami reflux atau aliran balik dari vesika atau kandung kemih ke ureter atau bahkan hingga ke ginjal. Ini merupakan kondisi patologis karena normalnya urin mengalir satu arah, yakni dari ginjal ke ureter, ke buli, hingga dikeluarkan melalui uretra. Angka insidensi FUR adalah sekitar 0,4 hingga 1,8% dari total populasi. FUR dibagi menjadi primer dan sekunder. FUR primer adalah yang paling sering, di mana terjadi kelainan anatomi dari perbandingan diameter dengan panjang ureter intramural, yakni tidak 1:5, sehingga katup fisiologis dari UVJ tetap terbuka dan mengakibatkan reflux. FUR sekunder disebabkan adanya obstruksi infravesika atau neurogenic bladder sebagai penyebab utamanya, sehingga terjadi peningkatan tekanan kandung kemih dan mengakibatkan reflux. Berdasarkan keparahan penyakit, grading FUR dibagi menjadi 5. Dengan grade 1, adanya reflux hanya sampai ureter dan tidak sampai ke pelvis renalis. Grade 2, reflux sampai ke pelvis renalis tapi tidak menimbulkan hidronefrosis. Grade 3, terjadi dilatasi ringan sedang pada ureter dan hidronefrosis sedang. Grade 4, terjadi dilatasi sedang pada ureter, hidronefrosis sedang, fornix tumpul namun papila masih terlihat. Dengan grade 5 terjadi dilatasi berat pada ureter disertai dengan kinking dan hidronefrosis berat. FUR juga dibagi menjadi low pressure dan high pressure, di mana low pressure terjadi saat tekanan kandung kemih rendah atau saat fase filling, yang berasosiasi dengan prognosis yang lebih buruk. Sedangkan high pressure terjadi saat tekanan kandung kemih yang lebih tinggi atau saat fase voiding, yang berasosiasi dengan prognosis yang lebih baik. Gejala klinis yang timbul dapat berupa demam, nyeri pinggang, ginjal yang teraba membesar, infeksi saluran kemih berulang, atau pasien anak yang menjadi lebih rewel. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah urinalisis, kultur urin, USG, voiding cystoureterografi yang merupakan pencitraan standar untuk diagnosis FUR, renal scintigraphy, urodinamik. Manajemen FUR meliputi konservatif dan intervensif. Terapi konservatif meliputi pengawasan aktif, pemberian antibiotik profilaksis kontinu, rehabilitasi kandung kemih, dan sirkumsisi pada bayi laki-laki. Terapi konservatif ditujukan pada pasien berusia kurang dari 5 tahun dengan FUR grade 1 hingga 3, karena diharapkan dapat sembuh dengan sendirinya, dengan angka keberhasilan 80% pada FUR grade 1 dan 2, 30 hingga 50% pada grade 3 dengan 5 dalam 5 tahun follow-up. Manajemen intervensif dapat berupa injeksi bulking agent secara endoskopik yang ditempatkan pada bagian ureter intravesika sehingga menyebabkan anti-reflux mechanism, atau operasi neoimplantasi ureter, yakni menempatkan muara ureter baru ke kandung kemih dengan membuat anti-reflux mechanism, yang dapat dilakukan secara laparoskopik hand assisted atau robotic assisted maupun operasi terbuka dengan teknik ekstravesika Lich-Gregoire atau teknik intravesika, yakni transtrigonal Cohen, suprahiatal polytanolid Better, dan infrahiatal Grant Anderson. Sekian pembahasan video pembelajaran urologi dengan tema FUR. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, burung alam, kipa.